dia adalah suatu penyakit yang multisistem, ya, di mana terjadi inflamasi, ya. Jadi bisa terjadi di seluruh sistem muskuloskeletal, sistem respiratoris, ya, neurologi, traktus urinarius, ya, gastrohepatologi, hematologi, ya, jadi semua sistem. Nah, ini sehingga memang terkadang kita perlu kepekaan, ya, ketika terjadi penyakit, gejala awal penyakit ini. Saya di praktek itu ada beberapa itu penyakit, ada lupus, dan itu memang awalnya dia satu sistem saja. Jadi memang kita harus aware, ya, sebagai dokter umum. Nah, ini yang paling khas. Wanita dibandingkan dengan laki-laki 9:1. Ya, jadi ada 9 perempuan, baru 1 yang laki-laki. Ya, jadi 9 kali lipat, ya. Jadi pada perempuan 90% adalah usia remaja, ya, anak-anak menuju remaja. Nah, ini penting sekali 2 poin ini. Jadi kalau kita Anda menemukan suatu penyakit inflamasi, ya, pada perempuan yang masih muda, itu jangan pernah tidak memikirkan tidak memikirkan SLE ini. Nah, ini karena ini data dari luar negeri, ya. African American itu lebih banyak dari orang kulit putih. Nah, ini tadi, ya, umur 15 sampai 45 tahun. Ya, umur 15 sampai 45 tahun. Dan ini kalau kita terlambat biasanya responnya tidak bagus. Ya, responnya tidak bagus. Tapi kalau kita cepat menangani, saya ada pasien itu sudah 7 tahun, sudah menikah, sudah mau hamil lagi. Nah, jadi yang penting kita cepat memeriksanya, dan yang tugas Anda sebagai dokter umum nanti adalah kalau misalnya pasien sudah didiagnosa sebagai SLE, harus bisa menilai apakah ini suatu flare atau fase remisi. Flare artinya dia kambuh kembali dan memberat kembali. Remisi adalah pasien tidak ada gejala seperti orang sehat. Jadi tidak ada istilah sembuh pada SLE. Nah, ya, tidak ada istilah sembuh. Dok, saya sudah tidak, darahku normal, tidak sakit sendiku, pokoknya tidak ada keluhan. Nah, itu disebut dengan fase remisi, ya. Jadi bukan ibu sudah sembuh atau adik sudah sembuh, tidak ada, ya. Nah, ini terjadi karena ikatan autoantibodi dan kompleks imun di jaringan, ya. Jadi ini yang saya bilang tadi di awal, ini adalah penyakit autoimun, ya. Dan sekarang itu tambah banyak, ya. Dulu waktu saya sekolah itu saya dapat pasien SLE itu cuma 1 atau 2, ya. Sekarang tambah banyak, banyak sekali, ya. Nah, ini tadi, ya, rentang usianya 15 sampai 55 tahun, ya, 65 kasus, ya. Kemudian di bawah 16%, 15-16 tahun itu sekitar 20% kasus, dan jarang pada orang tua, ya. Saya punya pasien yang paling tua itu 50 tahun, meninggal sudah, ya. Keluarganya pasca ungu dulu, ya. Jadi sudah meninggal karena dia sudah multi organ, multi sistem. Ginjalnya sudah kena, jantungnya sudah kena, sendinya sudah kena, kemungkinan juga otot jantungnya sudah kena, ya. Darahnya juga sudah kena. Jadi memang sudah sangat sulit. Tapi dia sudah cukup lama, hampir 20 tahun dia bertahan. Nah, lupus diartikan apa wolf, ya, serigala, ya, serigala, ya. Jadi nanti itu dilaporkan pada abad ke-10. Jadi tahun 1800-an itu sudah dikenal, ya, ada penyakit yang memberi gambar butterfly rash. Jadi seperti gambaran kupu-kupu di mukanya, ya, jadi memerah. Kemudian ada artritis, ya. Artritis. Nah, kita ingat kemarin bahwa nyeri sendi, ya, ada osteoartritis, ya, ada gout, ada RA. Nah, ini masih usia muda sudah kena nyeri-nyeri sendi yang sistemik.
Ada juga yang laporkan perempuan muda sudah gangguan fungsi ginjal. Dan setelah abad ke-20 itu sudah bisa dilakukan pemeriksaan imunologi, sel LE, ya, dan anates. Ya. Jadi ini sudah sangat sering kita lakukan pemeriksaan. Dan tahun 71, karena sulitnya memeriksa ini, dibikinlah skor-skor, ya, kriteria-kriteria, dan terakhir diperbarui tahun 2019 kemarin. Nanti ada slide-nya. Nah, kenapa bisa terjadi autoimun ini? Karena ada faktor genetik, faktor lingkungan, dan imun respon yang tidak normal. Jadi ada interaksi dari ketiga komponen ini. Jadi, dok, kalau ada saudaraku lupus, apakah saya juga akan lupus? Belum tentu, tetapi dia ada genetik, ya, ada gangguan lingkungan, ya, dia tinggal di daerah tambang dan sebagainya, misalnya. Respon imunnya yang tidak bagus, tidak normal, ya. Itu kombinasi antara ketiga poin-poin ini yang menyebabkan terjadi seseorang menjadi mengidap SLE. Nah, ada yang mengatakan dihubungkan dengan cahaya ultraviolet, komponen A dan komponen B. Ini di Palu ini kencang sekali, ya. Jadi kalau kau pergi ke kampus, rumahmu di Dewi Sartika, jangan kau jalan kaki ke kampus, ya. Sepanjang jalan kau terpapar matahari Palu, ya, bisa kau SLE nanti. Gender, ya, estrogen, perempuan lebih banyak. Ada yang mengatakan dihubungkan dengan Epstein-Barr virus, defisiensi vitamin D, bahan-bahan organik, ya, silika, yang petroleum, ya, minyak, ya, zat minyak, kemudian pokoknya zat-zat kimia lah, ya. Obat-obatan yang digunakan jangka panjang, ya. Tapi obat-obat ini jarang sudah dipakai, ya. Ini obat-obat TB, sulfonamid, isoniazid, ya, antibiotik, tapi pada penggunaan jangka panjang. TB itu 6 bulan saja, ya. Obat-obat interferon dan tumor nekrosis faktor inhibitor pada kondisi antiinflamasi yang berat. Nah, terjadi aktivasi dari sistem imun, ya. Terjadi aktivasi dan disregulasi, ya. Jadi ada aktivasi dari sistem imunnya tetapi tidak mengikuti program, ya. Kita ingat kemarin ada satu, saya kasih slide bahwa imun itu sudah punya cara kerja, ya. Dia akan masuk kalau ada antigen. Nah, pada orang SLE terjadi dia aktif dan membunuh atau menghancurkan sel-sel yang sehat. Padahal seharusnya imun itu, ya, menghancurkan antigen atau sel-sel yang sudah rusak. Termasuk diantaranya dia menyerang ke ginjal, ke hati, ke nefron, ya, ke sumsum tulang dan sebagainya. Dan dia tidak bisa dibersihkan, ya, tidak bisa di-clearance, dibersihkan kompleks tersebut. Sehingga tentu sudah dia berkembang tidak bagus, sudah dia bekerja tidak tepat sasaran, dia susah diusir. Nah, itu. Jadi imunnya betul-betul bermasalah, ya. Nah ini jadi interaksinya, ya. Jadi ada orang yang memang sudah memiliki mutasi gen, kecenderungan, ya, kecenderungan HLA-D2, PCR2A, ya. Kemudian ditambah dengan faktor lingkungan, ya, epigenetik, DNA hypomethylation, lampu sinar ultraviolet, infeksi, dan perempuan. Ketiga kombinasi dari item-item ini menyebabkan terjadinya disregulasi dari respon imun, ya. Antibodi kita, di mana misalnya limfosit B yang menghasilkan sel memori dan limfosit T yang bersifat berfungsi sebagai sitotoksik, ya, jadi untuk menghancurkan sel, dia menyerang dirinya sendiri. Dan itu terjadi di seluruh organ, ya, dari ginjal sampai kulit, ya. Jadi seluruh sistem bisa disediakan. Mas bisa ngomong
gangguan, banyak sekali ya yang bisa terjadi. Nah, jadi ada gangguan dari sel apoptotik ya, sehingga terjadi disregulasi imun dan kemudian terjadi gangguan ya, jadi makrofag dan sel dendritik, sehingga terjadi gangguan akumulasi dari partikel-partikel DNA yang kemudian menjadi antigen yang untuk ditangkap oleh sel-sel imun ini. Dan inilah yang terjadi pada orang SLE, sehingga nanti akan ditemukan adanya antibodies antinuklear, jadi antibodi terhadap inti sel. Inilah yang kita periksa pada orang SLE nantinya ya. Nah, sama mekanisme terjadinya kerusakan di organ karena akibat autoantibodi ini ya, terjadi deposit di ginjal misalnya. Ini menyebabkan terjadi nefritis. Dia berakumulasi di kulit ya, di pembuluh darah, akan terjadi aterosklerosis, bisa menyebabkan terjadi kematian. Dan misalnya di saraf ya, bisa terjadi gangguan cerebral. Jadi dia akan mengena seluruh organ. Kemudian akan terjadi keterlibatan dari sitokin inflamasi. Ya. Sitokin inflamasi, interleukin 6, interleukin 10, interleukin 2, 17, dan 18, serta interferon alfa. Jadi terjadi inflamasi ya, karena kita tahu seharusnya inflamasi itu terjadi kalau ada trauma. Nah, ini tidak terjadi secara sendirinya oleh autoantibodi terhadap tubuh sendiri. Nah, inilah autoantibodi yang kemudian bisa diperiksa di SLA. Banyak sekali. Ini yang saya bilang kemarin, profil anak profile. Jadi sangat banyak ya. Anates, anti-DSA, anti-SM, anti-RO, ya, anti-LA, anti-histon, ya, dan sebagainya. Nah, memang tidak perlu sih, memang paling bagus kalau diperiksa semua. Biasanya saya beberapa kasus saya akan periksa semua kalau misalnya tidak terlalu khas. Karena pertimbangannya ini agak mahal, ya, mahal hampir 3-4 jutaan kalau tidak salah. Jadi kita harus hati-hati. Nah, biasa kalau saya lihat pasiennya agak tidak terlalu punya kasihan keuangan, saya periksa biasa dulu anates saja, ya, anates. Biasanya atau minimal anates dan anti-DNA. Biasanya sudah cukup untuk menentukan apakah ini suatu SLE atau tidak. Yang penting Anda tahu bahwa ada namanya anak profile, ya, anak profile. Jadi biasanya kita periksa anatesipitasnya tinggi, tapi tidak, ya. Jadi tidak semua juga orang kalau anak positifnya anaknya positif itu pasti suatu SLE. Jadi ini paling bagus untuk screening, ya. Terkadang bisa kalau negatif, tetapi kalau dia khas sebagai kelihatannya seperti SLE, bisa kita ulangi lagi. Nah, tapi perlu diingat ya, jangan asal periksa karena ini bisa positif pada individu yang normal. Nah, tentu pemeriksaannya dengan imunofluorescens. Tetapi yang agak susah di Palu itu kita cuma bisa pakai ELISA ya di Prodia. Nah, anates tadi spesifik. Ya, kalau anates tadi itu spesifik. Kalau anti-DNA, anates itu sensitif, artinya kalau gampang dia positif, gampang dia cek, gampang dia mendeteksi, tapi tidak spesifik. Nah, kalau anti-DNA dia spesifik. Kalau sudah dia yang positif, sudah pasti dia SLE. Tetapi tidak bisa mendeteksi secara kuat, maksudnya tidak sensitif dia, ya 60% saja dia bisa deteksi. Jadi memang saya paling sering mengkombinasi antara anates dan anti-dsDNA karena anates itu sensitif dan anti-dsDNA itu spesifik khusus untuk SLE, ya. Meski memang secara teoritis itu dihubungkan dengan nefritis vaskulitis.
yang murni, tetapi kan SLE juga bisa bergejala nefritis, bisa bergejala vaskulitis. Anti-SM ya, ini juga spesifik untuk SLE. Ya, biasa lebih banyak pada Asia, tetapi memang ini kita tidak rutin periksa karena itu tadi kendala biaya. Ya, tapi kalau pasien bisa langsung anak profil tadi. Tetapi kalau terbatas kemampuan keuangan pasien, cukup dengan anates dan anti desena. Jadi kalau kau lihat pasienmu cuma pedagang sayur, pegawai negeri biasa podong ya, nah, boleh anates sama desena saja yang kita periksa sudah cukup ya, sudah cukup. Nah, disitulah seninya kita dokter ya harus mempertimbangkan faktor sosial pasien. Nah, ini tadi juga ya, ada anti RNP, anti HeLa, anti histon, anti neural, anti ribosomal P, sangat banyak ya, sangat banyak. Tetapi biasa ada spesifikasi khusus, misalnya anti histon itu kalau dia positif mungkin suatu obat drug induced lupus ya. Kalau anti RNP itu dihubungkan dengan rheumatoid arthritis atau lupus ya, kombinasi antara rheumatoid arthritis dan lupus ya, SLE. Nah, tapi seperti saya tekankan lagi, cukup dengan anti desena dan anates. Nah, bagaimana diagnosanya? Ini tadi saya katakan bahwa ada beberapa perhimpunan ya, yang mengeluarkan rekomendasi, ada American Rheumatic Association dan sebagainya. Nah, tapi yang terbaru, ini nanti kriteria ACR 97. Nah, ini yang paling sering digunakan. Ini dulu masih waktu saya kuliah, ini juga dipakai, tapi sudah mulai ditinggalkan ya. Yang dipakai sekarang adalah ACR EULAR 2019 ya, 2019. Jadi ada poin-poinnya, kita lihat apakah ada gejala-gejala konstitusional ya, demam yang tidak jelas penyebabnya dari mana, apakah ada gangguan hematologi, apakah ada gangguan neuropsikiatri ya, apakah ada gangguan mukokuteneus, gangguan serosa ya, efusi pleura, efusi perikard, apakah ada gangguan muskular atau apakah ada gangguan ginjal. Jadi tidak, memang poinnya muskuloskeletal yang paling tinggi, yang tinggi ya. Jadi meski kita ini blok muskuloskeletal, perlu ditahu bahwa sistem lupus ini bisa mengenai seluruh sistem ya, hematologi, saraf, otot-otot ya, ginjal dan sebagainya. Kemudian plus ditambah dengan pemeriksaan lain. Cuma memang kalau kita lihat di sini EULAR bahwa kita langsung memeriksa anates. Ya, jadi anates itu sudah sebagai fungsi screening, kemudian ditambah dengan kriteria-kriteria klinis gejala klinis ini. Kalau selebih dari 10 maka sudah bisa dianggap anates plus gejala ini sudah bisa dianggap sebagai suatu SLE. Jadi sekarang itu harus ada pemeriksaan anates. Kalau yang 97 itu tidak harus. Salah satunya saja, cuma sudah mulai ditinggalkan ya. Jadi kita pakai ACR 2019. Nah, jadi itu tadi ada gejala-gejalanya plus ditambah dengan pemeriksaan anates. Nah, kalau yang khas di atas itu adalah kalau dulu itu selalu dihitung rambut rontok ya. Rambut rontok sebagai identitas baru. Ternyata tidak bisa lagi. Rambut rontok itu kalau sudah gejala berat. Jadi ini yang kita dulu terlupa karena kita selalu tidak ada rambut rontoknya, bukan gini SLE. Ternyata itu kalau sudah stadium berat. Jadi itu tidak dipakai lagi. Ya, kemudian yang baru keterlibatan susunan saraf pusat juga sudah dipakai. Sekarang hasil biopsi. Jadi kalau ada pasien perempuan kemudian mengalami penyakit sindrom nefrotik, harus curiga jangan sampai SLE. Jadi begitu sekarang cara berpikirnya. Dulu waktu saya kuliah seperti kalian selalu kalau ada banyak penyakitnya nih perempuan, baru kita pikir SLE. Nah, kalau sekarang kalau ada penyakit perempuan usia muda yang penyakitnya aneh-aneh, sindrom nefrotik lah,
gangguan ginjal lah, periksa juga SLE-nya. Ada saya punya pasien, sekarang ini pendidikan, dia pasien ITP, sudah blok hema, sudah lewat blok hematologi ya, sudah ya. Dia belum ya? Oh belum. Jadi dia mengalami kelainan yang disebut dengan ITP. Trombositnya selalu rendah. Sering dengar trombosit ya, demam berdarah ya, demam berdarah. Nah ini bukan demam berdarah, trombositnya selalu rendah. Diperiksa SLE-nya selalu negatif. Setelah 5 tahun dia SLE, 5 tahun dia trombositopenia ITP, baru diperiksa lagi SLE-nya baru positif. Jadi paradigmanya sah. Kalau ada perempuan usia muda mengalami kelainan-kelainan yang yang tidak khas, yang jarang seharusnya terjadi, maka periksalah SLE-nya ya. Periksalah SLE dan ditambah sekarang antifosfolipid antibody. Antifosfolipid antibody ini yang merusak imunnya pada sel-sel yang baru terbentuk. Jadi kalau ada orang positif antifosfolipid antibody-nya itu biasanya sulit hamil. Hamil terbentuk bayinya keguguran. Hamil terbentuk bayinya keguguran. Nah, jadi kadang biasa, dok sudah 3 kali saya keguguran, sudah 2 kali saya keguguran, padahal tidak jatuh, tidak apa, perempuan pengantin baru, nah sudah periksa antifosfolipid antibody dan periksa SLE-nya. Ya, jadi SLE itu dia tidak muncul pasiennya tidak muncul di dadanya bilang saya pasien SLE. Enggak. Jadi kalau dia bisa dikena semua sistem, bisa kena semua sistem. Nah, ini yang bahayanya nih SLE ya. Jadi dengan menggunakan kriteria tadi dibandingkan kriteria waktu saya kuliah itu ternyata lebih bagus ya. Kita bisa lebih deteksi lebih cepat 94 sampai 93%. Nah, ini ya hampir sama tadi ya, tambah dan langsung dilakukan anates ya, pemeriksaan pertama anates dan anti DCD. Nah, itu sudah cukup di sini, tambah ini kriteria yang tadi, maka sudah cukup untuk mendeteksi adanya suatu SLE. Nah, memang manifestasi yang paling banyak dari SLE itu selalu paling banyak itu muskuloskeletal. 95% pasien SLE mengeluh nyeri sendi. Nah, dan bisa saja rheumatoid arthritis. Nah, kita ingat kemarin, rheumatoid arthritis itu sistemik, penyakit autoimun, usia muda. Bisa dong dok, dia ternyata SLE, bisa saja. Malahan bisa bersama, rheumatoid arthritis dan SLE, namanya lupus. Ya, jadi bisa saja, bisa saja. Bisa saja juga pasiennya cuma masuk yang saya bilang tadi, ITP. Bisa juga dia cuma gangguan ginjal, perempuan muda, sindrom nefrotik. Nah, periksa SLE-nya kalau memungkinkan. Ya. Nah, ini yang paling banyak. Intermittent polyarthritis itu poliartritis, bukan satu. Nah, poliartritis, karena dia tadi sistemik. Ya, bisa dari apa namanya bengkak ya, kekakuan, kemudian jarang ada deformitas. Kalau rheumatoid arthritis kemarin apa? Deformitas, rusak tulangnya ya, rusak sendinya. Nah, kalau ini jarang ya, jarang, hanya 10%. Jadi di foto normal. Diperiksa, dipencet-pencet, tidak ada krepitasi dan sebagainya. Itu. Nah, kadang seperti itu saja. Nah, kemudian gangguan renal. Nah, ini yang biasa jelek. Biasanya kalau pasien sudah SLE, kemudian gejala pertamanya adalah gangguan fungsi ginjal, aduh cilaka betul. Karena biasanya ini yang tidak akan bertahan lama. Kalau dia nyeri sendi masih bisa kita lama. Kalau misalnya dia di kulit, suruh pergi pakai krim-krim bisa bagus. Nah, ini kalau di ginjal, itu biasa manifestasi yang serius. Karena kita harus pantau betul, karena kalau tidak, lama-kelamaan nanti akan terjadi end-stage renal disease. Gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, atau disebut yang harus dilakukan cuci darah, ya harus dibersihkan ureumnya terus-menerus, ya. Nah, itu. Nah, ini hati-hati ya. Nah, pasien saya yang saya bilang tadi 20 tahun SLE akhirnya meninggal dengan
manifestasi renal karena akhirnya ginjalnya sudah tidak berfungsi, dia juga tidak mau cuci darah, ya akhirnya beliau sudah berpulang. Ya. Atau sebaliknya, ada pasien, nah ini tadi, dia bermanifest sebagai sindrom nefrotis, kemudian dibiopsi, hasilnya sindrom nefrotis, nah ini harus hati-hati. Pikirkan jangan sampai suatu SLE. Nah ini sama ya, ini menjelaskan bahwa begitu progresif ya, begitu progresif pasien SLE yang kemudian bermanifest sebagai gangguan fungsi ginjal, karena akan terjadi glomerulonefritis yang difus dan akan menjadi gagal ginjal dalam 2 tahun. Ya. Begitu dia terdiagnosa sebagai sindrom nefrotik dan SLE, biasanya dalam rentang 2 tahun dia akan menjadi gagal ginjal kronis, instead gagal ginjal stadium akhir, ya, yang harus dicuci darah, dan biasanya prognosisnya kurang bagus. Nah, gejala-gejala neurologis, ya, psikosis. Nah, ini psikosis, ya, gangguan cemas di usia muda, gangguan kognitif, ya, disuruh kuliah dia pergi makan, disuruh makan dia pergi kuliah. Nah, hati-hati, ya, jangan sampai sudah kelainan. Kalau ada temanmu yang begitu, jangan sampai. Tidak ada ya, saya kira tidak ada orang yang disuruh makan dia pergi kuliah. Biasanya disuruh kuliah dia pergi makan, ya. Di kantin, masih ada kantinnya itu di Untat, yang di samping dekat gedung, yang pondok-pondok itu. Masih ada ya? Saya sudah lama tidak ke Untat. Kalian belum pernah ke kuliah ya? Tapi dokter, sudah pernah dokter. Oh, sudah pernah? Waktu ujian final semester 2 dokter. Oh, sudah pernah lihat-lihat kampusnya? Saya juga rindu juga. Biasanya kalau saya mau kasih kuliah itu siang-siang ya, salat Jumat, salat duhur dulu di masjidnya FK toh, baru nyebrang ya di bawah sengatan sinar matahari. Ya, di situ kan tidak ada pohon-pohonnya, menyeberang dari masjid ke kampus ya dekat lapangan futsal. Nah, rindu juga saya ke kampus rasanya ya. Nah, stroke, ada pasien usia muda stroke, perempuan, hati-hati. Ya, sampai SLE-nya, periksa SLE-nya. Tapi kalau sudah sembuh stroke-nya, ya, jangan masih stroke akut langsung. Ya, seperti itu. Nah, ini dulu yang khas selalu kita tanya pasien. Fotosensitif, dok, saya selalu silo kalau kena sinar matahari ya. Padahal masih jam 7 pagi. Ya. Kalau jam 12 kok silau, ya iyalah wajar, apalagi kalau di Palu. Wajar, ya. 7 mataharinya. Ada malar ras. Malar ras ini merah-merah. Ulkus di mulut, alopecia, diskoidrat, vaskulitis, jadi gejala-gejala kulit oral ya, ulkus di mulut, lidah, mulut ya, dan sebagainya. Nah, ini malar ras, butterfly appearance. Minta maaf, ada sebenarnya saya punya foto pasien khas ini. Nah, ini butterfly ya. Jadi dia ini, kalau ini sudah khas sekali ya. Ada yang masih merah-merah semu kayak malu-malu. Ya, ada kan biasa kalau cewek-cewek ketemu cowok yang dia idolakan kan biasa bersemu merah pipinya. Tapi kalau itu hilang, kalau dia ini khas lah, seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayap. Ini khas sekali. Kronik cutaneous lupus, ini tidak usah. Nah, di kulit ini ya, biskoitras. Nah, ulkus ya, mulutnya ya. Ulkus, alopecia ya, rontok rambutnya. Biasanya ini sudah berat ya, bukan berat, sudah lama. Nah, ya, lupus ya, kulitnya rusak. Ya. Nah, nodul ya, hampir di seluruh kulitnya ya, ini merah ya, merah. Nanti kau periksa semua badan, tapi bukan panu ya, kalau ada panunya lain itu, kalau panu bukan SLE, karena aku jarang ganti baju. Nah, selain itu yang paling gampang itu dilihat di kulit memang.
Nah, kalau di ginjal, paru-paru, darah kan tidak bisa dilihat. Nah, kadang juga kardiopulmoneri, pasien tiba-tiba sesak nafas, difoto, jantungnya besar. Ternyata ada efusi perikard, ada cairan di pembungkus paru-paru. Pasien perempuan tiba-tiba kena penyakit serangan jantung. Nah, jadi selalu itu perempuan usia muda kena penyakit yang seharusnya belum berisiko dia terjadi. Ya, itu intinya. Ya. Gastrointestinal manifestasi selalu berak-berak, selalu meradang dia punya hati, ya, dan sebagainya. Selalu HB-nya rendah, diperiksa saat besinya normal, diperiksa keganasan darahnya juga normal, limfopenia, leukopenia, trombositnya selalu rendah, ada pembesaran kelenjar, ada anemia hemolitik. Usia muda selalu curiga. Dilakukan evaluasi terhadap SLE-nya. Nah, ini bisa menyebabkan kematian ya. Kalau terjadi trombositopenia berat bisa terjadi perdarahan, terjadi hemolitik, ya, tamponade jantung, vaskuritik mesenterium dan sebagainya. Itu tadi saya bilang bisa menyebabkan kematian nanti. Nah, bagaimana pengobatannya? Nah, jadi intinya SLE itu bisa kena di seluruh organ. Seperti penyakit, dok, dia efusi pleura, ya bisa. Keganasan darah, bisa. Dan sebagainya. Nah, pengobatannya bagaimana? Pengobatannya, salah. Tidak bisa disembuhkan. Nah, makanya istilahnya adalah remisi. Nah, remisi. Tujuan kita adalah mencegah, menekan gejala, dan mencegah terjadinya kerusakan organ. Biar nih kulitnya benjol, kering-kering, yang penting dia tidak perlu bikin rusak ginjalnya misalnya. Biar nih rambutnya rontok, yang penting jantungnya bagus, tidak kena. Nah, itu tujuan kita pengobatan. Jadi bukan lagi untuk sembuh, tidak bisa. Mencegah komplikasi, ya, akibat obat-obatan. Nah, jangan nanti kok langsung kasih siklosporin ini, karena kok sudah dokter Wahyu dibilang SLE nanti kasih siklosporin terjadi kegagalan hati. Karena obatnya juga ini berat. Obat imunosupresan harus dipantau efek samping dari obat. Nah, sehingga di sini menjadi seni. Kita memberi terapi, kita pantau juga efek samping obat. Jangan kau paksa kasih orang siklosporin, kemudian terjadi kegagalan hati, bisa meninggal nanti karena gagal hati, bukan karena penyakitnya, tapi karena efek samping obatnya. Nah, itu. Jadi seni, ya, seni. Nah, nanti jadi saya pasienku itu ada pasienku yang dari Pasangkayu. Dia sekarang dengan metilprednisolon 4 mili selang-seling 1 hari. Nah, dia itu pasien guru, dia selalu haid banyak. Ternyata setelah diperiksa, selalu ditransfusi. Karena haid, ternyata saya periksa, ternyata trombositnya rendah. Saya evaluasi lanjut, ternyata SLE. Nah, ini guru, sekarang sudah bagus. Dia sekarang sudah bisa kerja kembali, malahan waktu gempa dulu saya pulang, saya singgah rumahnya, dia kasih makan di rumahnya di Tike. Tahu Tike toh? Nah, di situ rumahnya. 2 pasienku di Tike itu, dari Tike. Bayangkan itu jauhnya pi berubah di Palu kasihan. Sekarang stabil. Kemarin malam ada satu, dia manifestnya gondok beracun. Nah, jadi macam-macam ini SLE. Nah, itu memang perlu. Yang SLE tadi malam itu datang karena kaget. Dia bilang berdebar-debar jantungnya. Ternyata saya EKG normal. Ternyata lagi banyak masalahnya. Pantas berdebar-debar jantungnya. Akhirnya tidak saya kasih obat. Saya suruh pulang. Nanti dia mau siapkan saya makan ikan bakar karena mau goes ke Tike. Ke Palu Tike 140 kilo. Nah, itu. Jadi manajemennya harus ada seimbang antara obat dan efek samping obat. Kalau kita kasih steroid itu metilprednisolon, imunosupresan, dia nanti bisa menyebabkan perdarahan saluran cerna, bisa menyebabkan osteoporosis yang terlalu cepat. Jadi kita menterapi orang harus tahu efeknya, apalagi kalau
pasiennya harus minum obat seumur hidup. Nah, jadi kalau ada gejala, tentu kita periksa anamnesis. Kemudian periksa organ ya, HB-nya bagus enggak, ginjalnya bagus enggak, trombositnya bagus tidak, jantungnya bagus tidak, dan sebagainya. Jadi kita tahu start awalnya dari mana. Ya, kemudian lihat kriterianya tadi, kalau misalnya ternyata DNA-nya negatif, bisa diulang anamnesisnya. Dan sekalian langsung anti dsDNA. Kalau misalnya ada gejala dan ini anti DNA anamnesisnya negatif, sudah bukan SLE itu. Tapi kalau dia positif plus gejala, pasti SLE. Ya, jadi tidak bisa juga kita vonis orang, bukan vonis. Tegakkan diagnosa SLE berdasarkan gejala saja. Harus ada anamnesis. Harus ada bukti otentik bahwa terbentuk antibodi. Ya, antibodi. Nah, jadi non farmakologi. Ya. Tahu dia kalau haid selalu dipantau banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang supporting untuk produksi darah dan sebagainya. Kurangi garam kalau dia ada gangguan ginjal, batasi cairan dan sebagainya. Ya. Jadi banyak lifestyle, jangan stres dan sebagainya. Nah, kalau dia hamil, ini yang saya bilang tadi, pasienku yang di Tike yang gondok beracun, lalu dia hamil. Tidak sengaja dia hamil, saya sudah larang sebenarnya hamil. Kemudian dia hamil, langsung flare, kambuh semua, bengkak badannya, ya, jantungnya pokoknya dia cuma bisa pertahankan 3 bulan kehamilannya, setelah itu kita terminasi. Kita gugurkan kehamilannya. Selesai digugurkan kehamilannya, langsung normal kembali. Jadi ya memang ya ke pasien-pasien seperti ini supporting semuanya ya, sosialnya dan sebagainya. Nah, banyak terapi. Ada beberapa pasien yang cukup dikasih glukokortikoid, ada yang dikasih anti malaria ya, hidroksikloroquine, ada anti imunosupresan ya, siklofosfamid, metil mecofenolat ya, dan obat-obat yang sudah mahal, methotrexate, tacrolimus, bukan leflunomide ini apa, lenalidomide ya, dan IVIG. Nah, ini semua obat-obat yang menekan imunnya, menekan imun. Sama ini sekarang, mungkin Anda sering dengan IVIG ya, dipakai pada orang COVID ya. Jadi dia pada kompetitif imun yang jelek dengan imun yang bagus, cuma harganya mahal. Ya. Satu pemberian untuk satu pasien itu bisa sampai 200 juta ya, biayanya. Ya, pasien COVID ini ada kita pakai di Palu sekarang. Ya. Tapi dia dokter, jadi banyak sumbangannya. Mari kita berikan IVIG, itu hampir habis 300 juta. Nah, itu. Ya, jadi orang mau bertahan itu. Tapi yang paling murah ini, ya, metilprednisolon 300 satu tablet. Hidup juga gitu pasienku masih bertahan. Jadi seni. Nah, kalau yang saya bilang tadi yang sudah meninggal itu, dia pakainya sudah di sini, azathioprin dan mecofenolat mofetil. Jadi kita mulai dulu yang paling murah, sebagainya. Ini obat-obat. Nah, apa ada di Palu dokter? Ada. Ya, jadi kalau ada pasien SLE nanti kalau jadi dokter sudah rujuk saja. Tidak usah ke Jakarta, tidak usah sampai harus Singapura. Nah, ada jadi Palu ini. Jadi di Palu itu sekarang kita tidak terlalu ketinggalan juga ya. Ya, non farmakologi pakai sunblock ya, berhenti merokok, kalau dia gendut kurangi berat badannya ya. Tetap harus olahraga ya, suplemen vitamin D ya, olahraga berenang di situ Pantai Talise. Sudah kena vitamin D, ada olahraganya lagi, yang penting tidak dikejar buaya ya. Gitu. Nah, ini dari kehamilan ya, dari kehamilan. Ini obat-obat farmakologinya NSAID ya, cuma hati-hati efek sampingnya bisa perdarahan saluran cerna. Jadi ini biasa digunakan di short period.
Jadi ini hati-hati karena bisa menyebabkan perdarahan saluran cerna. Ya, perdarahan saluran cerna. Ini dosisnya, ya, high dose 1 mg. Kalau pada keadaan berat, kita biasa mulai 1 mg per kilogram berat badan, kemudian kita turunkan perlahan-lahan sampai di dosis paling rendah yang membuat pasiennya terkontrol. Jadi tidak ada dosis pasti. Nanti kita mengikut saja ke pasien. Kadang keadaan diturunkan. Ya. Tapi yang paling sering kita pakai prednison. Kalau dalam keadaan berat kita pakai ini tadi 1 sampai 1,5 mg per kilogram berat badan. Hati-hati karena efek samping jangka panjang penggunaannya bisa menyebabkan Cushing syndrome. Nah ini ya, nanti akan Anda belajar ini Cushing syndrome bisa bikin jadi diabetes pasien, gampang infeksi, ya, osteoporosis. Sehingga biasanya kalau kita harus menggunakan glukokortikoid pada pasien, kita berikan kalsium dengan vitamin D, ya. Kalsium dengan vitamin D karena jangan sampai dia kasihan, karena nanti dia akan osteoporosis lebih cepat. Orang biasa osteoporosis kan umur 50-60 tahun, ini baru umur 30 sudah osteoporosis, kasihan, ya. Nah, anti malaria, ternyata obat malaria itu mempunyai kemampuan untuk menekan antibodi. Hidroksikloroquine, cuma memang harus hati-hati karena kardiomiopati. Makanya kemarin sempat dipakai pada COVID, ya, karena dia bisa tekan imun yang berlebihan. Dulu hidroksikloroquine, tapi kemudian ditarik karena efek samping kardiomiopati, ya, gangguan otot jantung. Jadi memang obat itu semua ada manfaatnya, tapi selalu kita perhatikan efek. Ada efek samping bukan berarti kita tidak bisa pakai obat. Tugas kita dokter adalah memantau efek samping itu. Ya, jadi kalau kau pikir efek samping tidak ada, sudah kau kasih obat. Ya, jadi Anda ngerti, oh ini efek samping obat. Ini yang harus saya pantau kalau saya kasih orang obat. Siklofosfamid, ya, ini imunosupresan, tapi ini Anda tidak boleh meresepkannya. Yang bisa meresepkan ini cuma dokter, ya, kayak saya, dokter penyakit dalam yang konsultan mengenai hemato-onkologi baru bisa resepkan ini. Internis pun yang non konsultan itu tidak bisa resepkan. Ini obat sudah jenis kemo minum, ya. Kita berikan, kita harus hati-hati berikan karena ini efek sampingnya juga luar biasa. Ini seperti ini obat kemo sebenarnya, ya, alkylating agent. Hati-hati bisa terjadi supresi bone marrow. Nah, ini azathioprine, ini obat minum juga. Kalau di Singapura ada beberapa pasien yang sudah pernah berobat di Singapura itu biasanya dikasih azathioprine. Nah, kalau kita belum karena belum ditanggung BPJS. Nah, ini ditanggung BPJS mycophenolate mofetil. Ini bagus juga, bagus responnya. Pasien kok dikasih ini 2x1, ya, sampai gram per hari. Mual, cuma kadang pasiennya jadi mual, ya. Nah, ini cukup Anda tahu saja. Ini sebenarnya bukan kompetensi Anda, yang penting Anda tahu ada namanya siklofosfamid, ada obat namanya siklosporin, ada namanya mycophenolate mofetil, MMF, ya. Tapi Anda tidak bisa meresepkan juga, tapi cukup Anda tahu saja. Methotrexate, ya. Agen biologi rituximab, ya, ini tidak bisa Anda resepkan juga. Ya, ini yang terkenal sekarang, Actemra, ya, anti interleukin 6 dipakai pada COVID. Nah, saya sering dengar ini Actemra atau tocilizumab, dia sebenarnya anti interleukin 6, anti inflamasi, ya. Cuma ya harganya jadi mahal. Pasiennya dikasih 2 dosis saja, 2 kali pemberian. Harga dasarnya sebenarnya cuma 3 juta, tapi lalu karena waktu COVID memuncak-muncaknya sampai naik 14 juta. 1 kali suntik, gila-gila memang. Ya, ini tidak perlu. Nah, jadi ini manifestasinya, ya. Jadi manifestasinya itu tergantung spesifik dari di mana manifestasi sistem apa yang muncul. Meski memang obat dasarnya adalah NSAID dan glukokortikoid serta anti malaria tadi, hidroksikloroquine. Hidroksikloroquine. Jadi kalau kita lihat, semua kita selalu awali dengan NSAID, anti malaria, ya,
hidroksikloroglukokortikoid. Malaria, ya, glukokortikoid. Jadi selalu kita mulai dengan glukokortikoid. Kenapa? Karena itu adalah imunosupresan yang sangat kuat. Ya, imunosupresan yang sangat kuat. Kalau misalnya ternyata, dok, SLE, diperiksa SLE, tapi ternyata dia tidak ada manifest gejala, sudah sembuh semua, apakah obatnya dihentikan? Kita biasa turunkan pelan-pelan, sampai kemudian kalau dia bisa tanpa obat, boleh. Nah, bisa tanpa obat, ya. Yang penting pasiennya sudah tahu gejala-gejala dan dia sudah tahu. Biasa pasien itu ada grup WA-nya. Jadi ada grup Lupus Indonesia, nah itu mereka bergabung di situ. Ada grup WA-nya itu. Biasa mereka saling baku pantau. Yang saya bilang, yang pasienku yang guru itu dulu pernah flare. Flare itu artinya tiba-tiba berat sekali, trombositnya turun, berdarah, high, merah-merah semua. Akhirnya kita mau kasih MMF, mofetil mikofenolat mofetil. Dia dikirimkan sama temannya dari Surabaya. Nah, itu di Palu tidak ada. Kita cari farmasi tidak ada. Minta tolong dari Makassar. Akhirnya dia minta tolong sama di komunitasnya. Akhirnya dia dikirimkan MMF. Alhamdulillah membaik kembali. MMF-nya kita stop kembali ke glukokortikoid. Dan sekarang dia minum glukokortikoid terus-menerus dengan dosis rendah, tetapi ya kita support untuk efek sampingnya ya, dengan suruh olahraga, vitamin D, ya, kalsium dan sebagainya. Jadi seni memang merawat lupus ini. Nah, peran Anda sebagai dokter tadi adalah sampai di sini. Bagaimana Anda bisa mencurigai kapan seorang dicurigai lupus? Ya? Apa pemantauannya? Apa obat-obatnya? Jadi nanti pulang saya rujuk balik pasiennya, saya kasih MMF atau kortiko, jangan kaget lihat dosisnya kalau pada stadium awal. Nah, itu kenapa tinggi sekali dosisnya? Ya, memang seperti itu. Ya, oke. Jadi sebagai take home message adalah multifaktorial, tidak bisa diobati. Manajemennya itu antara lifestyle dan obat-obatan. Kalau kadang yang berat dengan imunosupresan dan ya perlu dipantau aktivitas penyakitnya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, jadi tidak susah. Sudah 1 jam ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya mengenai SLE ini. Tidak ada? Permisi, Dok. Silakan Isra Nur. Oh iya, ada ya. Baik, Dok. Permisi, Dok. Atas nama Isra Nur, Dok, boleh izin bertanya bagian pemeriksaan klinis, Dok? Untuk yang ANA sama DNA sama SLICC, Dok, boleh diulang, Dok? Slide-nya dan penjelasannya. Belum paham, Dok. Maaf sebelumnya. Terima kasih. Jadi anates itu adalah untuk screening, ya. Jadi dia sensitif. Jadi kalau dia positif, sangat mencurigakan kepada gejala klinisnya orang. Jadi begini, harus ada dulu gejala. Gejalanya apa tadi yang saya bilang adalah gejala klinis gangguan organ pada wanita usia, bisa juga laki-laki, tapi paling banyak wanita, karena tadi perbandingannya 9:1. Nah, misalnya tiba-tiba pasien perempuan usia muda sindrom nekrotik. Nah, lakukan screening dulu, anates. Nah, anates dipilih karena dia sensitif. Jadi dia sensitif artinya apa ya? Ya seperti perasaanmu yang sensitif, dicolok-seliki, baper. Jadi gampang Jadi kalau dia positif ya sudah, itu sudah dia itu. Gampang dia mendeteksi, gitu. Nah, tetapi spesifiknya tidak tinggi. Jadi kalau dia positif, apakah pasti SLE? Kalau tidak ada gejalanya belum pasti. Jadi harus ada gejala. Nah, itu saya bilang tadi. Kenapa dia dibilang tidak spesifik? Yang spesifik itu DNA. Kalau dia positif, sudah 100% orang kok SLE itu. Tetapi tidak spesifik, tidak sensitif.
tidak sensitif artinya kurang peka dia mendeteksi. Jadi kadang bisa saja cuma ditemukan pada 60% pasien. Nah, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Jadi, dok boleh enggak saya periksa semua? Anak profil langsung boleh. Kalau ada warna pasienmu. Cuma kan kasihan juga kasih keluar uang 3 sampai 6 juta baru ternyata negatif. Itu. Nah, jadi tapi lihat-lihat kalau yang punya obat, yang punya Honda misalnya kok ini ya, periksa saja semua langsung anak profil kalau saya. Nah, tapi untuk screening sebenarnya anak tes. Kita mengikuti protokolnya itu anak tes, gejala dulu gejala baru anak tes baru anti DS/DNA ya. Oke, itu ya diserah. Jadi sebanyak anti histon, anti RO, anti SM ya. Nah, biasanya kita periksa anak profil kalau anak profil itu untuk seluruh gambaran autoimun. Nah, jadi dia bisa autoimun itu kan, jadi nanti itu bisa SLE ada spondiloartropatinya, ada artritis reumatoidnya positif bisa saja. Karena itu memang penyakit autoimun. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, gitu. Jadi bisakah orang, dok, nyeri-nyeri sendi, diperiksa reumatoid faktornya kayak kemarin kuliahnya? Iya bisa positif. Bisa, karena sama-sama penyakit autoimun. Cuma SLE itu dia kena di seluruh organ. Kalau reumatoid faktor kemarin cuma di sendi. Nah, gitu. Apa ini asam urat? Oh, bukan. Oke, bagus pertanyaannya, Serah. Ya, silakan yang lain. Iya, sudah begitu, Serah. Sudah cocok. Atau bukan begitu? Iya, dok. Untuk yang SLICC-nya, dok, bagaimana ya, dok? Belum paham. SLICC itu kalau misalnya pemeriksaan tambahan saja. Kalau misalnya sudah tidak spesifik, ya. Baik, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, Fatima dan Rai. Oke. Izin bertanya, dokter, tentang penjelasannya dokter yang tadi, yang ada pasiennya dokter hamil, terus langsung bengkak-bengkak kulitnya. Itu kenapa ya, dokter? Kenapa bisa hamil itu dapat memperparah lupus, dokter? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa bisa kehamilan memperparah? Bukan cuma lupus, semua penyakit autoimun. Dan keganasan-keganasan. Kenapa? Karena hamil itu adalah menghasilkan individu di dalam tubuh. Individu ini antigen yang berbeda. Antigen yang akan dianggap sebagai antigen yang berbeda, sebagai benda asing. Aktivitas imunnya ini sudah imunnya bodoh-bodoh, nakal lagi. Dia pergi mau aktif. Wih, kenapa ada benda asing itu? Nah, jadi flare. Jadi hampir semua penyakit autoimun itu akan flare kalau dia kehamilan. Makanya dia dianjurkan tidak hamil. Dok, tidak ada pianakku. Ya, coba tapi ada kayak ini, bukan pasien, ada pasiennya dokter saya pikir mau sekali dia hamil, dok tidak ada pianakku, dok nanti suamiku kabur nanti nih kalau tidak ada anakku. Nah, itulah kenapa sunnah agama boleh poligami ya seperti itu. Akhirnya dia mau cobalah, itu kan hak orang, hak pasien toh, yang penting kita memberitahu. Nah, dia hamil, flare leukemianya, di stop kehamilannya. Untungnya dia selamat. Tapi itu hari kita sudah tanda tangan bahwa kalau ada kematian, artinya resiko. Nanti kita dituntut, kenapa dokter biarkan dia hamil? Sekarang banyak pengacara. Pengangguran tidak ada acaranya. Jangan sampai orang pengacara. Tidak bermaksudnya. Jadi hati-hati jadi sekarang. Gampang sekali kita dituntut. Kemarin mau dituntut kasus yang ramai di Kota Palu melahirkan di baca ya. Saya baca semua beritanya itu yang ada perempuan mau melahirkan, akhirnya melahirkan di mobil. Ada ramai di Kota Palu itu. Sekali-sekali bagian Kota Palu dan cuma terus. Oke, Fatimah, begitu ya. Kenapa kehamilan bisa memperparah
bikin flare karena ada antigen baru dalam tubuhnya, yaitu janinnya. Good, pertanyaan bagus sekali. Right. Ya. Mau bertanya lagi dokter, sisa hamilnya itu kata dokter jadi maksudnya sudah sampai 9 bulan, itu apakah ada efek dari untuk bayi dokter atau dia prematur atau cacat begitu dokter? Tergantung kita kasih obat atau tidak. Makanya kita lihat obat-obat yang kita berikan tapi jarang bisa bertahan sekeguguran dia. Tapi kalau dia bertahan, mungkin prematur atau ada cacat organ. Tapi biasanya kita kayak siklosporin itu di kategori C. Ada pasien leukemia dikasih obat terlalu hamil, dia tidak tahu dia tetap minum obat, setelah melahirkan normal dia anaknya. Tapi kita belum tahu nanti sampai kurang karena normal mungkin dari organ, tapi kita tidak tahu kognitifnya bagaimana. Jadi namanya obat-obat kehamilan, apalagi hormon supresi, secara teori pasti akan menyebabkan kelainan organ. Nah, itu yang kita cegah. Kalau obat-obat kemo pasti bisa. Kalau dia dapat siklosporin, pasti jelek. Biasanya anak prematur. Jarang, kecuali kalau cuma kortikosteroid terus dia diare, biasanya aman. Jadi tergantung obatnya. Ya, oke. Pertanyaannya bagus sekali. Right. Sudah dapat 5. Aku bertanya lagi susah. Right. Masuk ke 5. Tidak ada lagi Right. Tesalo. Silakan. Baik dokter, terima kasih dokter. Perkenalkan nama saya Aya Sonia Kondo dengan nomor handphone 1011221 dokter. Pertanyaan saya sehubungan dengan pertanyaan Fatima tadi dokter mengenai kehamilan dengan menstruasi dokter. Tadi dokter sempat mengatakan kadar estrogen itu mempengaruhi dokter. Bagaimana interaksi kadar estrogen dengan SLE dokter? Terima kasih dokter. Ya. Jadi sama SLE itu antiinflamasi yang kemarin ada daerah. Ya. Jadi dia antiinflamasi. Jadi cuma kenapa perempuan banyak sebenarnya bukan faktor estrogen yang paling dominan, karena perempuan SLE itu tadi ada faktor genetik, ya. Dan genetik yang bahas itu di kromosom X. Makanya kalau perempuan XX lebih gampang banding laki-laki. Jadi itu sebenarnya faktor utamanya kalau SLE. Jadi karena genetik mutation di kromosom X-nya dan X perempuan lebih dominan. Seperti itu. Ya. Oke, Ren. Baik, misalkan dokter juga sebatas di PT sempat menyebutkan bahwa orang Afrika itu lebih rentan daripada orang seperti dokter. Apakah kadar melanin itu mempengaruhi SLE dokter? Terima kasih dokter. Kalau itu saya tidak tahu kalau kadar melanin, saya belum pernah baca mengenai itu. Tapi begini, ras itu ada pola ras. Pola ras itu berhubungan dengan genetik. Misalnya kanker melanoma. Melanoma itu jarang ada orang ini Asia, yang banyak itu di kulit putih. Kenapa? Melaninnya kurang tetap. Nah, itu. Jadi epigenetik itu ras genetik yang berbeda, lebih kecenderungan ke situ sebenarnya. Misalnya orang kulit hitam itu lebih sering hipertensi. Nah, orang kulit hitam itu lebih sering hipertensi, dan biasanya hipertensinya karena dia lebih responsif dengan terapi diuretik. Jadi protokol hipertensi di Afrika itu berbeda dengan di Indonesia. Mereka lebih sering diuretik. Nah, itu. Jadi itu faktor ras yang mempengaruhi. Makanya selalu itu kalau dunia kedokteran, sebuah obat-obatan itu dianggap bagus kalau dia sudah pernah diuji cobakan di semua rasa, di Asia, Caucasia, Afrika, dan seperti itu. Ya. Jadi ras itu mempengaruhi genetik. Oke, right? Baik, Dua saja. Release ya.
Silakan beri. Kenapa namanya dia izin bertanya dokter, apakah seorang yang lansia itu bisa lebih rentan pengaruh terkena lupus, dan apakah dari obat-obat yang dokter sebutkan tadi apabila digunakan kepada pasien yang lansia, apakah itu akan memberikan efek samping yang buruk atau bagaimana ya dokter? Ya, jadi kalau SLE itu tadi kalau 65% dari penyakit 5 tahun itu 18% ya. Jadi sedikit lebih banyak pada usia muda. Kenapa? Karena ya tadi disregulasi autoimunnya masih aktif sekali pada usia muda. Nah, apakah bagaimana obat-obatannya? Tentu kita perhatikan, karena pada orang tua itu fungsi ginjal sudah menurun, mungkin dia sudah memang punya penyakit jantung, mungkin juga sudah punya penyakit hipertensi dan sebagainya. Jadi memang perhatian kita lebih apa ya, harus diperhatikan fungsi organ yang lain ya kalau orang tua ya. Kalau SLE 80 tahun ya sudah, 80 tahun kebetulan SLE sudah makan banyak ya kumpul dengan tidak usah kau kasih lagi obat-obatan dosis tinggi, nanti kau kasih kortikosteroid dosis tinggi, berdarah lambungnya lagi mati karena pendarahan lambung. Nah, itu begitu. Kalau saya sudah mengobati pasien kalau sudah 90 tahun 80 tahun yang terlalu banyak pokok ya. Mau makan cocok kasih makan saja cocok, mau makan kali itu kasih makan kali itu, tidak apa-apa. Ini begitu. Itu biasa diperhatikan orang tuanya sakit gula, umurnya 72 tahun. Dokter saya larang dia makan nasi, saya larang makan ikan, saya larang. Jadi apa mau kasih makan orang tuanya kasih? Jangan. Beda. Jadi beda. Pendekatan kita beda. Ya, kalau orang tua ya, jadi selalu lihat ada manfaat terapi kita nanti. Yang kedua, efek samping ya. Bagus, good. Permisi dokter, boleh izin bertanya lagi dokter? Pertanyaannya di sini. Pertanyaan dokter, banyak ada beberapa orang yang katanya bilang apabila kita sering begadang atau kurang tidur itu bisa dapat mempengaruhi kita untuk terkena lupus, dokter. Apakah itu benar? Siapa bilang? Permisi dokter, banyak yang bilang dokter. Kenapa? Kalau tukang beca jangan kau percaya. Siapa yang bilang? Permisi dokter, teman-temanku yang lain, tapi dulu biasa mereka bilang dokter, apakah itu benar? Ya, sumber informasi kita itu adalah literatur. Nah, jadi saya selalu begini sama pasien, dokter. Saya itu Pak, ada tukang batu di rumah, ada pembantuku itu, suaminya pembantuku, tukang kayu, tidak ada sekolahnya. Tapi kalau dia bilang Pak, kalau dia melapor sama saya, Pak, berikan saya, kalau dia mau bersih-bersihkan rumah aku, belikan saya racun rumput merek gini. Oh iya, nanti saya belikan. Saya tidak tanya lagi kenapa merek itu, karena dia lebih tahu dari saya. Nah, gitu. Jadi, meski sekolahnya lebih rendah dari saya. Jadi selalu sumber, kalau kita dokter itu, sumber informasi kita yang paling pertama adalah publikasi jurnal. Jurnal kedokteran tentunya. Yang penelitian randomized, multicenter,